Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang operasi pada ring. Nah, operasi pada ring, di sini kita mulai dari definisi operasi minus dan pangkat pada ring. Diberikan ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian ada elemen X dan Y, elemen R. Kemudian di sini operasi pengurangan pada R antara X dan Y itu dinotasikan dengan X dikurangi Y dan didefinisikan sebagai berikut. Jadi X dikurangi Y itu sama dengan X ditambah inverse dari Y. Jadi minus Y itu menyatakan inverse Y terhadap operasi penjumlahan di R. Kemudian untuk sebarang bilangan asli N didefinisikan X pangkat N itu sebagai X pangkat N itu sama dengan X dikali X dikali dan seterusnya dengan X itu sebanyak N kali. Kemudian sifat-sifat operasi pada ring itu diberikan ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Sifat-sifat operasi pada ring itu ada beberapa. Di sini berlaku yang pertama, untuk setiap X elemen R berlaku sifat 0 dikali X itu sama dengan X dikali 0 sama dengan 0. Kemudian sifat yang kedua, untuk setiap X, Y1 sampai dengan YN di R berlaku sifat ini dikalikan secara distributif ya, satu-satu jadi X Y1, X dikali Y1 ditambah X dikali Y2 ditambah dan seterusnya sampai X dikali YN. Sini. Yang jika dikalikan dari sebelah kanan juga sama sifatnya. Jadi ini menjadi Y1 dikali X, kemudian ada titik di sini Y2 dikali X, dan seterusnya sampai YN dikali X. Sini. Kemudian untuk sifat yang ketiga, untuk setiap X, Y, Z di R berlaku sifat jika X dikali dengan Y min Z itu sama dengan X dikali Y dikurangi X dikali Z. Jadi ini sama nih. Ini dikalikan satu-satu seperti ini. Yang ini juga jika X dikurangi Y minus Y dikali Z itu sama dengan X dikali Y minus, ini salah, ini seharusnya X dikali Z minus Y dikali Z. Nah, ini juga dikalikan satu per satu seperti ini. Kemudian sifat yang keempat di sini, untuk setiap X, Y elemen E berlaku sifat minus X dikali Y sama dengan minus X kali Y. Kalau X dikali minus Y sama dengan minus X kali Y. Dan berikutnya minus X dikali minus Y sama dengan X dikali Y. Kemudian sifat yang kelima, untuk setiap X elemen R dan setiap bilangan asli M, nah di sini bilangan aslinya dimulai dari 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya berlaku sifat X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat pangkatnya ditambah. Kemudian X pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan X pangkatnya dikalikan. Kemudian untuk setiap X elemen R dan setiap bilangan asli M dan N jika berlaku sifat X kali Y sama dengan Y kali X, ini artinya dia ring komutatif, maka berlaku X pangkat M dikali Y pangkat N sama dengan Y pangkat N dikali X pangkat M, dan X kali Y dipangkatkan dengan N itu sama dengan X pangkat N dikali Y pangkat N. Nah,
Di sini karena ini merupakan sifat atau properties, maka harus dibuktikan. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama tadi, ini kan sifat yang pertama untuk setiap X elemen dari R berlaku sifat 0 dikali. Nah, di sini kita sepakati saja ya, karena biar tidak rancu antara X dengan perkalian, Ibu ganti operasi perkaliannya, Ibu notasikan dengan titik atau tidak Ibu tuliskan ya. Ini artinya perkalian supaya tidak rancu. Jadi ini Ibu hapus. Jadi 0 dikali X itu sama dengan X dikali 0 sama dengan 0. Nah, kita akan menunjukkan ini. Sehingga kita harus menunjukkan ada dua di sini. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa 0 dikali X sama dengan 0. Dan yang kedua kita harus tunjukkan bahwa X dikali 0 sama dengan 0. Jadi ada dua yang kita harus buktikan. Nah, kita buktikan yang A terlebih dahulu. Jadi kita akan buktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ibu mulai dari ruas kiri di sini. Jadi 0 dikali X itu bisa kita tuliskan menjadi 0 itu kan sama dengan 0 ditambah 0 dikali X. Kemudian 0 kali X itu karena 0 itu merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan, maka ini bisa Ibu tuliskan menjadi 0 ditambah 0 kali X. Ini boleh ya. Ini dengan menggunakan sifat distributif bisa Ibu tuliskan menjadi, jadi ini sifat distributif, jadi 0 dikali X ditambah 0 dikali X. Kemudian kalian bisa menggunakan sifat kanselasi kanan di sini. Ini kan sama ini. Ini dengan ini sama. Sehingga kita menggunakan sifat kanselasi sehingga tinggal 0 sama dengan 0 kali X. Nah, sudah ini. Sudah selesai. Kita sudah menunjukkan itu. Tinggal yang satunya, yang B. Dengan cara analogi, kita bisa membuktikan bahwa X kali 0 sama dengan 0. Kita mulai dari yang X kali 0. Jadi X kali 0 itu sama dengan X dikali, sama ya. Jadi 0 itu bisa kita tuliskan menjadi 0 ditambah 0. Ini menjadi, kita bisa menggunakan elemen identitas. Yang ini menggunakan sifat distributif. Sehingga dengan menggunakan kanselasi, kita cancel yang ini, sehingga menjadi 0 sama dengan X kali 0. Dan ini sudah terbukti. Sehingga dari ini misalkan persamaan 1 dan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa peroleh bahwa 0 dikali X itu sama dengan 0 sama dengan X kali 0. Jadi pernyataan ini sudah terbukti. Jadi ini sudah terbukti sifat yang pertama. Nah, sangat gampang sekali untuk membuktikan. Sekarang kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua tadi sifatnya adalah untuk setiap X, Y1 dan seterusnya sampai dengan YN elemen R berlaku sifat
X kali titik ya. Y1 ditambah dan seterusnya ditambah YN sama dengan X. Y1 ditambah dan seterusnya sampai X, YN. Yang A, ini yang B. Kalau dikalikan dari kanan, Y1 ditambah sampai dengan YN dikali X sama dengan Y1X ditambah dan seterusnya YNX. Nah, jadi ini yang akan kita tunjukkan. Sekarang kita buktikan yang pertama dulu. Untuk pembuktian yang pertama, kita akan bawa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Nah, dari ruas kiri, jadi X, Y1 ditambah dan seterusnya ditambah YN itu sama dengan kita bisa menggunakan asosiatif, sifat asosiatif yang di dalam kurung ini menjadi X, Y1 ditambah, nah ini kan ada Y2 di sini sebenarnya. Y2 ditambah dan seterusnya sampai dengan YN. Kemudian kita bisa gunakan sifat distributif. Ini berarti ini kali dengan ini semua. Jadi ini menjadi X, Y1 ditambah X, Y2 ditambah dan seterusnya ditambah YN. Nah, ini sudah kita dapatkan ini. Ini kita sudah dapatkan. Tinggal apa? Tinggal dan seterusnya. Jadi dengan langkah yang sama, sekarang yang di dalam kurung kita distributifkan, ini menggunakan sifat asosiatif, tetap. Ini menjadi Y3 ditambah dan seterusnya sampai dengan YN. Nah, gini ya. Ini sama dengan XY1 ditambah, ini kita pakai sifat distributif seperti yang di atas. Berarti ini dan ini menjadi XY2 ditambah X, Y3 ditambah dan seterusnya YN. Nah, ini kita sudah dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kita ini akan teruskan dan seterusnya dengan langkah yang sama, maka ini akan menjadi XY1 ditambah XY2 ditambah dan seterusnya sampai X, Y, N. Nah, ini merupakan bentuk yang sama dengan ini. Sehingga sudah terbukti. Kemudian untuk yang B dengan arah yang sebaliknya, jadi jika yang B ini kita kalikan dari sebelah kanan, caranya sama ya. Caranya sama persis dengan langkah ini. Jadi yang B itu analogi caranya. Jadi kalian tinggal nanti ini dibuktikan dengan langkah-langkah yang sama seperti ini. Nah, kita bisa lanjutkan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga di sini, untuk setiap X, Y, Z elemen R, maka berlaku sifat X kali Y minus Z sama dengan X, Y minus X, Z. Dan yang kedua, jika X jika X dikurangi Y dikali Z sama dengan X, Z minus Y, Z. Nah, kita akan buktikan. Kita akan buktikan yang pertama terlebih dahulu. Di sini kita akan tunjukkan bahwa X dikali Y min Z itu sama dengan XY dikurangi XZ. Jadi kita akan tunjukkan ini. Ya.
Kita akan tunjukkan yang sebelah kanan ini. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri X, Y min Z itu sama dengan menggunakan sifat operasi pada sifat pengurangan minus pada ring. Kita bisa tuliskan ini menjadi X dikali Y ditambah min Z. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kemudian ini kita gunakan sifat distributif. Ini menggunakan distributif, kita kalikan satu per satu. Ini menjadi XY ditambah X kali min Z. Nah, bentuk ini kan sudah hampir mirip ya dengan yang akan kita tuju. Jadi yang ini dengan ini sudah sama, tinggal kita akan tunjukkan bahwa min XZ itu sama dengan X min Z. Nah, kita perlu menunjukkan itu. Nah, kita tunjukkan dulu di sebelah sini. Ibu kasih warna apa ya? Kuning ya. Nah, kita tunjukkan dulu. Nah, coba yang kita pindah dulu ke sini. Kita pindahkan bahwa yang akan kita butuhkan itu apakah X min Z, apakah X min Z itu apakah sama dengan min XZ. Nah, kita butuh ini. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa min XZ itu merupakan inverse dari Z. Nah, ini kan merupakan inverse dari XZ. Ya kan? Sehingga kalau ini ditambah dengan ini sama dengan 0. Jadi ini kalau ditambah dengan ini harus sama dengan 0. Jadi kalau kita tunjukkan di sini ya. Sehingga ini berlaku sifat apa? Kalau XZ ditambah min XZ itu sama dengan 0. Nah, jika nanti karena kita ingin menunjukkan apakah ini sama dengan ini, maka kita harus buktikan jika ini ditambah ini sama dengan 0. Maka ini inverse-nya. Itu ya. Jadi kita akan buktikan dulu ini. Yang ini kita turunkan. Jadi ini X dikurangi Z. Jika kita tambahkan dengan Z, hasilnya apa? Nah, kalau hasilnya 0 berarti ini adalah inverse dari XZ. Ya, berarti kalau inverse dari XZ apa? Ya ini. Gitu. Kita tunjukkan ini. Sekarang kita gunakan sifat distributif ini. Sama-sama ada X. Sama-sama ada X. X-nya kita keluarkan. Ini menjadi min Z ditambah Z. Nah, ini sama dengan X dikali. Nah, min Z ditambah Z kan sama dengan 0. Tadi untuk sifat yang pertama X kali 0 ini sama dengan 0. Nah, ternyata ini sama. Ya, ini sama-sama dengan ini. Ini sama kan? Ini dengan ini sama. Sehingga kalau kita tuliskan X min Z ditambah XZ itu sama dengan ini yang ini sama dengan ini ya, saling inverse. Dengan ini saling inverse. Jadi ini, karena ini sama dengan 0, maka kesimpulannya apa? X min Z itu sama dengan ini. Karena ini kan sama dengan ini kan ya. Sehingga ya ini pasti sama dengan ini. Jadi ini sama dengan min X Z. Nah, dari ini kita bawa ke sini. Kita bawa ke sini. Kita bawa ke sini. Nah, ini menjadi, kita teruskan yang ini. Kita teruskan. Ini sama dengan XY. Nah, X min Z sama dengan min XZ. Sudah selesai, ini terbukti. Jadi ini sudah terbukti.
Sudah terbukti sehingga langkah yang B juga sama ya. Ini analogi. Ini analogi dengan langkah yang ini. Sama caranya. Kita tidak usah buktikan ya. Tinggal kalian nanti buat latihan di rumahnya. Kemudian yang sifat berikutnya. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Sekarang kita ke sifat yang keempat. Kita tunjukkan sifat yang keempat di sini. Untuk setiap X, Y elemen R berlaku sifat yang A. Min X kali Y sama dengan min XY. Kemudian yang B, X dikali min Y sama dengan min XY. Yang C, min X dikali min Y sama dengan XY. Nah, untuk yang A dengan B ini sama dengan pembuktian yang nomor 3 tadi itu. Jadi kalian bisa lihat ini di bukti nomor 3. Bukti nomor 3 yang warna kuning, tulisan kuning ya. Tulisan warna kuning. Nah, ini sama ini. Jadi tidak perlu kita buktikan. Nah, sekarang bagian yang ini Ibu akan buktikan yang C. Yang C saja yang kita akan buktikan. Nah, di sini kita akan tunjukkan apakah min X dikali minus Y itu sama dengan XY. Nah, sekarang kita tunjukkan. Sekarang kita akan menunjukkannya dengan bagaimana kalau kita tambahkan dengan inverse dari XY. Jadi kita tambahkan dengan inverse dari XY itu kan adalah min XY ya. Min XY. Nah, jadi kita akan tunjukkan kalau ini ditambahkan dengan min XY bagaimana. Jadi min X kali min Y itu jika ditambahkan dengan inverse dari XY itu akan menghasilkan apa nih sama dengan ya. Jadi ini min X kali min Y ini ditambah. Nah, tadi kita gunakan sifat yang atas. Yang atas ini sifat apa ini yang di atas ya? Yang A. Yang A itu bahwa min XY itu sama dengan min X kali Y. Jadi sifat yang A ini akan menjadi min X kali Y. Ini sama dengan menggunakan distributif yang sama kita keluarkan kan sama-sama ada min X. Kita keluarkan ini sisanya min Y ditambah Y. Nah, ini sama dengan min X dikali dengan 0. Nah, min X kali 0 sama dengan 0. Nah, sehingga ini kan tadi inverse dari X ya. Ini adalah inverse dari XY. Inverse dari XY. Jadi kalau inverse XY ditambahkan sesuatu itu sama dengan 0, artinya ini sama dengan XY-nya. Nah, kesimpulannya begitu. Karena kalau XY ditambah dengan inverse-nya, itu sama dengan menghasilkan elemen identitas terhadap penjumlahan. Sehingga kalau ini inverse-nya, ini kan analogi dengan ini. Ini dengan ini sama. Sehingga artinya apa? Ya ini pasti sama dengan ini analoginya. Jadi
min X dikali min Y itu sama dengan XY. Sudah terbukti? Sudah terbukti yang 4, sifat yang keempat. Yang berikutnya, sifat yang kelima. Yang kelima di sini, untuk setiap X elemen R dan bilangan asli M, bilangan natural number, akan berlaku sifat yang pertama, X pangkat M dikali X pangkat N sama dengan X pangkat M ditambah N. Dan yang B, jika X pangkat M dikali N sama dengan X pangkat M kali N. Kita buktikan. Yang pertama ini kita akan tunjukkan bahwa ini sama dengan ini ya. Jadi kalau X pangkat M dikali X pangkat N, ini artinya X pangkat M itu artinya bahwa X-nya itu dikali dengan X sampai sebanyak M kali. Ini M kali. Sedangkan yang X pangkat N itu X dikali X dan seterusnya sebanyak N kali. Sehingga kalau disatukan, ini menjadi, kalau disatukan semua ya, ini kan menjadi M ditambah N, sehingga ini tidak usah ini, sehingga X-nya menjadi M tambah N. Seperti ini. Terbukti sudah? Jadi ini sudah terbukti. Nah, sekarang yang B. Yang B langkahnya sama. Jadi yang B X pangkat M dipangkatkan N, ini sama dengan artinya dia yang di dalam kurung ini menjadi X kali X sampai M kali, ini sebanyak N. Nah, kemudian ini sama dengan ibu ke samping ya. Ke bawah boleh sebenarnya, ibu ke samping. Ini artinya, ini kan X dikali X, dan seterusnya, X dikali X, dan seterusnya, sampai yang ini M kali, ini M kali, ini sebanyak N kali. Karena kan pangkatnya N. Sehingga ini artinya adalah, ya kalau jumlah totalnya berapa ya? M dikali N. Sehingga ini menjadi X pangkat M kali N. Nah, seperti ini kalau di total semua. Sifat ke-6 yang terakhir. Jadi untuk setiap X elemen R, kemudian ada bilangan asli M, N, elemen N, kemudian dan dia berlaku sifat komutatif, X, Y sama dengan YX, maka yang pertama dia berlaku sifat X pangkat M, Y pangkat N sama dengan Y pangkat N, X pangkat M. Yang berikutnya X, Y pangkat N sama dengan X pangkat N, Y pangkat N. Nah, kita buktikan. Nah, yang pertama kita tunjukkan bahwa X pangkat M, Y pangkat N ini kan artinya X dan dikalikan dengan X sebanyak M kali. Kemudian yang ini juga ya, Y kali Y dan seterusnya sampai N kali. Nah, kalau ini Ibu berlakukan sifat asosiatif, ini akan menjadi X
X. Ini kalau asosiatifnya Ibu keluarkan Y, ini Y, dan seterusnya Y. Kemudian karena berlaku sifat komutatif, maka ini bisa dibalik ya. Ini menjadi X dan seterusnya, ini YX, Y dan seterusnya. Ini yang di sini juga kita masukkan. Misalkan ini X dan seterusnya, yang ini Y. Nah, X-nya kita masukkan ke sini. XY, XY, dan seterusnya sampai Y. Yang ini X, ini Y. Ini menggunakan sifat komutatif. Ya, ini menjadi Y, X, dan seterusnya. Dan ini seterusnya sampai selesai, sehingga Y-nya nanti pindah ke depan semua. Dengan menggunakan langkah-langkah tadi, nanti Y-nya bisa ke depan semua. Ini menjadi Y, dan seterusnya Y. Kemudian ini X, dan seterusnya X. Ini sebanyak, Y-nya tetap sebanyak N kali. Yang ini X-nya tetap sebanyak M kali. Sehingga ini akan menjadi Y pangkat N, X pangkat M. Nah, yang B juga sama caranya. Yang B di sini XY pangkat N, ini kan artinya XY dikalikan dengan XY sebanyak N kali. Kemudian kita menggunakan sifat ini X-nya kita keluarkan. Misalkan di sini ini X, ini X. Kemudian ini kan tinggal Y ya. Nah, di sini kan ada X lagi. Kita menggunakan sifat asosiatif. Ada X lagi. Di sini juga ada YX dan seterusnya. YX, ini ada Y. Ini menggunakan sifat asosiatif. Kemudian ini karena berlaku sifat komutatif. Ini komutatif ya. Sehingga ini bisa dibalik. Ini menjadi X, X, Y. Ini bisa dibalik dan seterusnya. Ini menjadi X, Y, Y. Kemudian ini dan seterusnya. Kita gunakan sifat komutatif semua ini. Sehingga X-nya ada di depan semua. X-nya ada di depan semua. Dan Y-nya ada di belakang semua. X-nya sebanyak N kali. Y-nya sebanyak N kali. Sehingga ini menjadi X pangkat N, Y pangkat N. Terbukti. Nah, demikian untuk sifat-sifat operasi pada ring beserta pembuktiannya. Semoga kalian memahami. Kita lanjutkan minggu depan untuk pembahasan topik berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.